Bab 2981. Pencuri. Mileye melihat ke kejauhan dan melihat seorang wanita berdiri di depan pedang biru gaib. Wanita itu mengenakan jubah putih sederhana, dengan selendang rambut panjang, tangan kirinya terlipat di belakang punggung dan dia memegang pedang biru gaib di tangan kanannya. Di antara alis wanita itu, ada tanda misterius Dewa Tao. Mileye memandang wanita itu. Tak perlu dikatakan lagi, wanita di depannya pastilah dewa dunia hukum. Dan lawan bisa menjepit pedangnya dengan begitu mudah, terlihat jelas bahwa ini adalah master terkuat di dunia. Di atas dunia manusia, wajah Mileye menjadi gelap. Wanita berjubah putih melirik Mileye, lalu menjentikkan jari gioknya. Berdengung. Pedang biru gaib bergetar hebat, lalu terbang kembali. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya dan meraih pedang biru gaib dengan tangan kanannya. Bang! Begitu dia mendapatkan pedang biru gaib, Mileye tiba-tiba gemetar hebat dan mundur dengan keras. Dan di belakangnya, langit berbintang dalam jarak 1 juta kaki telah langsung terhapus. Setelah Mileye berhenti, tangan kanannya tidak bisa berhenti gemetar. Jika dia tidak mengembangkan senjata kuno, pukulan ini sudah cukup untuk memusnahkannya. Di kejauhan, wanita berpakaian putih itu melirik ke arah Mileye, lalu melihat ke samping Gun. Gun tersenyum dan berkata, "Jadi itu kamu." Wanita berjubah putih itu tampak tenang, "Sungguh suatu berkah bisa keluar. Jadi kenapa kamu tidak melakukan tugasmu saja?" Gun berkedip, "Dulu, kamu masih kecil di samping pemilik pena kebenaran agung, tapi sekarang kamu sungguh luar biasa." Wanita berjubah putih menatap ke arah Gun dengan dingin, "Jika aku jadi kamu, aku akan berpikiran terbuka, tidak sombong dan berpuas diri, serta rendah hati." Gun berkata dengan nada menghina, "Ajari aku bagaimana melakukan sesuatu. Kamu pikir kamu ini siapa?" Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Di atas kepala perempuan berjubah putih, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah dan tiba-tiba sebuah kapak jatuh. Bang! Saat kapak jatuh, seluruh dunia hukum runtuh. Aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya telah dibatalkan dengan kekerasan. Mileye juga terguncang ke tanah oleh kekuatan yang kuat dan mundur dengan keras. Untungnya, dia adalah seorang pejuang Gun, sehingga tubuh fisik tiba-tiba menghalangi kekuatan tumbukan tersebut, sedangkan hukum alam di sekitarnya tidak seberuntung itu. Saat dampak Gun bergetar, beberapa aturan yang tidak dapat dihindari langsung dihapus. Hanya sisa kekuatannya saja yang sangat menakutkan. Di kejauhan, tatapan ganas melintas di mata wanita berjubah putih, telapak tangannya terentang dan segel teknik Tao tiba-tiba naik ke langit. "Bersikaplah tangguh, Bang!" Saat suara ledakan bergema, seluruh dunia hukum berubah menjadi alam ilusi pada saat ini. Pada saat yang sama, di antara kedua orang tersebut, kekuatan mengerikan terus bergetar. Pada saat ini, Star Territory mulai hancur berkeping-keping. Di sisi lain, Mileye melihat kedua senjata di kejauhan, matanya penuh kesungguhan. Di atas dunia manusia, dia tidak menyangka bahwa master di bumi bisa begitu menakutkan. Tak terkalahkan di dunia. Percuma saja. Dibandingkan dengan apa yang ada di atas dunia manusia, alam asli itu seperti langit dan bumi. Jika dia tidak berkultivasi menjadi tubuh senjata kuno, dia bahkan tidak akan mampu menahan sisa kekuatan kedua orang ini. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Astaga! Setelah berlatih begitu lama, awalnya dia mengira dia bisa menampilkan pertunjukan yang bagus, tetapi ternyata dia masih sangat lemah. Sungguh sangat menjengkelkan. Kapan bisa menjadi tak terkalahkan?
Sakit kepala. Di kejauhan, Gun dan wanita berpakaian putih saling berhadapan dari kejauhan. Gun sedang memegang kapak, dengan senyuman tipis di wajahnya, sangat tenang. Di seberang Gun, wanita berjubah putih tampak sedikit serius. Gun tiba-tiba tertawa dan berkata, "Harus kuakui, tuanmu sungguh hebat. Tapi kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu cukup layak untuk menudingku?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Di hadapan wanita berjubah putih, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Bang! Sebuah kapak patah di udara. Wanita berjubah putih menyipitkan matanya sedikit dan membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, perisai abjad kuno besar muncul di atas kepalanya. Bang! Saat kapak jatuh, perisai abjad kuno langsung hancur. Pada saat yang sama, wanita berjubah putih mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, Gun di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya, kapak muncul di tangannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apa-apaan ini? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan kemudian memukul wanita berjubah putih dengan kapak. Ketika kapak jatuh, seluruh Star Territory yang mati terkoyak-koyak. Di kejauhan, wajah wanita berjubah putih tiba-tiba berubah drastis. Dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, pola kebenaran agung misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia dan dengan kebenaran agung yang tak terhitung jumlahnya, pola kebenaran agung muncul dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Bang! Seluruh Star Territory yang mati langsung terbakar dan seketika berubah menjadi lautan api. Bang! Suara keras yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pecahan kaca yang dipukul dengan keras, seketika pecah menjadi kehampaan. Bang! Wanita berjubah putih mundur lebih dari 100.000 kaki lagi. Benar-benar dikalahkan. Gun tidak mengambil tindakan. Dia menatap wanita berjubah putih itu dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah kamu siapa dirimu sekarang?" Wanita berjubah putih menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu memandang ke arah Gun. Dia memang orang terkuat pertama di zaman Gun kuno. Gun mencibir lalu mundur ke Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Mileye menggelengkan kepalanya. Gun tersenyum dan berkata, "Gun memiliki tubuh bertarung yang bagus, bukan?" Mileye mengangguk, "Ya." Melihat Mileye sedang murung, Gun tersenyum dan berkata, "Kamu sudah sangat kuat. Di dunia hukum ini, kecuali wanita itu, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan pedangmu." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak cukup." Gun berkedip, "Kalau begitu bekerja keras untuk berkembang." Mileye mengangguk. Pada saat ini, wanita berjubah putih di kejauhan tiba-tiba menghilang ke kedalaman langit berbintang, dan pada saat yang sama, hukum di sekitarnya juga menghilang satu demi satu. Semuanya hilang. Melihat adegan ini, Mileye sedikit mengernyit. Gun tiba-tiba berkata, "Mereka seharusnya tidak berani merepotkanmu dalam jangka pendek." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimanapun, ini adalah bahaya yang tersembunyi." Ia tidak takut aturan hukum tersebut akan menimbulkan masalah baginya. Yang ia takutkan adalah aturan hukum tersebut akan menimbulkan masalah baginya. Akademi Guanxuan. Gun tiba-tiba berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatanmu?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Gun tersenyum dan berkata, "Pergi ke alam perang kuno." Mileye sedikit mengernyit, "Alam perang kuno." Gun mengangguk, "Tempat yang sangat istimewa. Di tempat itu, terdapat daftar senjata. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatan tempur, kamu dapat pergi dan bermain di daftar tersebut." Mileye ragu-ragu sejenak,
lalu berkata, apakah mereka semua dari dunia manusia? Gun tersenyum dan berkata, ada banyak hal di atas dunia manusia. Mileye terdiam. Gun menambahkan, seperti yang dikatakan oleh guru kebenaran agung, kamu benar-benar dapat memperluas wawasanmu. Alam semesta ini jauh melampaui apa yang dapat kamu bayangkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gun melihat sekeliling, lalu berkata, sungguh itu lingkaran kecil. Lihatlah lingkaran besarnya. Ayo jalan. Setelah mengatakan itu, dia membawa Mileye dan langsung menghilang. Di terowongan ruang dan waktu, Mileye sedang berjalan dengan pedangnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia bertanya, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki ketertiban yang bisa dianggap sebagai ketertiban negara? Apa itu dewa hukum? Gun berkata, di bawah dan di atas dunia manusia juga terdapat alam manusia, yang dapat dianggap sebagai alam manusia. Faktanya, dia juga dianggap setengah langkah. Karena dia sudah mulai mendirikan ketertibannya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat pena kebenaran agung. Tentu saja, pesanan juga tersedia dalam ukuran yang berbeda dan bahkan jika dia berhasil, dia hanya dapat dianggap sebagai dunia orde kecil. Skala kecil, itu saja. Mileye mengangguk sedikit, aku mengerti. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Gun, bisakah kamu memberitahuku seberapa besar alam semesta ini? Gun berkedip, apakah kamu yakin? Mileye tersenyum pahit, aku tidak akan terpukul, kan? Gun mengangguk, mungkin. Mileye berkata, aku sudah bersiap. Gun tersenyum dan berkata, alam semesta 4 dimensi. Mileye sedikit mengernyit, alam semesta 4 dimensi. Gun mengangguk sedikit, alam semesta terbesar yang diketahui saat ini adalah alam semesta 4 dimensi dan kita hidup di alam semesta 4 dimensi ini. Tempat asal kita berasal adalah di selatan, yaitu Star Territory Selatan. Di Star Territory Wirya, kekuatan yang paling kuat di masa lalu adalah Sekte Gun, dan saya dulunya adalah ketua Sekte Gun, tetapi kemudian dihancurkan oleh ahli pena kebenaran agung. Mileye berkata dengan suara yang dalam, dengan kata lain, kamu telah menyatukan seluruh Star Territory Wirya dan mendirikan ketertiban baru di sini. Gun mengangguk. Mileye memandang Gun, tetapi seluruh alam semesta 4 dimensi dan 3 Star Territory di timur barat utara. Gun berkata, tepatnya, ada 4 lagi dan ada juga Metaverse, yang merupakan pusat alam semesta 4 dimensi. Di sana, ada kekuatan super, kerajaan Kaisar Vitalitas. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saat itu, aku ingin menaklukkan Metaverse, tapi sayangnya, aku mati sebelum pergi. Mileye melirik Gun, lalu berkata, jika tidak ada ahli pena agung kebenaran, apa peluangmu untuk menang di Metaverse? Gun menggelengkan kepalanya, dulu aku sangat percaya diri, tapi sekarang sepertinya peluang untuk menang tidak bagus. Mileye bingung, kenapa? Gun tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk menyapu seluruh negara Kaisar Vitalitas. Dengan kata lain, aku harus bergantung pada rekan satu timku, tetapi rekan satu timku. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mileye terdiam. Gun melihat ke kejauhan dan berbisik, sebelum aku bertemu adikmu, aku masih berpikir untuk berlatih lagi dan kembali. Tapi sekarang, saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak menegakkan ketertiban, kamu sudah menjadi tak terkalahkan. Ada banyak jalan di dunia, tidak perlu terpaku pada satu jalan. Mileye mengangguk sedikit, itu benar. Kali ini Gun berkata lagi, apalagi Metaverse jauh lebih pintar dariku saat itu. Pria dari negeri Kaisar Vitalitas,
saat menghadapi ahli pena kebenaran agung, dia langsung memilih patuh. Oleh karena itu, negara Kaisar Vitalitas semakin kuat sekarang. Mileye berkata dengan suara yang dalam, taatilah penguasa kebenaran agung dan ikuti perintahnya. Gun mengangguk, ya, mereka tidak memilih untuk melawan. Ini sangat cerdas. Jika mereka memilih melawan, dengan kekuatan orang itu, negara Kaisar Vitalitas mungkin akan menghilang dari dunia ini. Mileye memandang Gun, seberapa kuat penguasa kebenaran agung. Gun tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang aku? Mileye berkata, sangat kuat. Gun mengangguk, aku hanya mendirikan ketertiban di Star Territory Wiria. Dan baginya, seluruh alam semesta 4 dimensi adalah ketertibannya, dia yang mendirikan. Sambil mengatakan itu, dia tersenyum kecil, tahukah kamu kenapa dia tidak mempedulikanmu sekarang? Karena di matanya, ketertibanmu itu benar-benar hanya main-main. Dia tidak menganggapmu serius sama sekali. Mileye berkata dengan suara yang dalam, pencuri ini, aku akan meminta adikku untuk memukulinya sampai mati. Gun terdiam. Bersambung.